Jangan sampai terlibat. Kesalahan spa maksudnya? Tatapan penuh tanya diarahkan Siska kepada lelaki di hadapannya. Bukankah kamu yang menyarankan Alia untuk memeriksakan diri ke Biohealth? Ujar Boy, menyebutkan nama sebuah laboratorium tempat Alia melakukan pemeriksaan. Laboratorium dan klinik tersebut adalah milik keluarga Siska. Tentu Siska memiliki akses untuk keluar dan masuk kapan saja. Ya, aku memang merekomendasikan. Hari itu aku nggak sengaja bertemu Alia. Aku melihatnya pucat dan dia mengeluhkan beberapa gejala. Dia juga mengaku takut ke rumah sakit, makanya aku sarankan melakukan pemeriksaan ke Biohealth saja. Dan kamu tahu hasil pemeriksaannya? Iya, Alia yang menemuiku dan memberitahu hasilnya. Kemarin aku juga sudah jelaskan di ruang pimpinan, kan? Bau menghela napas kasar. Mereka melakukan kesalahan diagnosa. Kami sudah melakukan pemeriksaan ulang dan tidak ada sel kanker dalam diri istriku. Dan kesalahan diagnosa ini bisa berakibat fatal. Apa? Kedua alis Siska saling bertaut. Menunduk, terlihat bingung dan khawatir. Aku ingatkan sekali lagi. Kalau sampai kamu terlibat dalam hal ini, dan kesalahan diagnosa ini dibuat dengan sengaja, aku pasti akan menyerat kalian semua. Kamu menuduh aku, Boy. Kita sudah lama berteman dan kamu tahu seperti apa aku. Tapi tidak akhir-akhir ini. Balas Boy menatap tajam. Terlebih saat aku mendengar sendiri bagaimana kamu menekan mental Alia. Aku hanya memberi penjelasan yang sebenarnya tentang kondisi dia yang ku ketahui. Boy berdecak sambil menggelengkan kepala. Kecewa dan marah membuatnya tak tahan berlama-lama berada dalam satu ruangan dengan wanita itu. Ia langsung bangkit dan meninggalkan Siska seorang diri. Beranjak keluar dari ruangan. Ketika membuka pintu, bertepatan dengan Alfian dan Aileen yang sedang menuju ruangannya. Melihat Siska keluar dari ruangan Boy membuat Alfian menatap penuh tanya, begitupun dengan Aileen. Terlebih video viral tentang mereka berdua sedang menjadi perbincangan orang-orang. Boy, sedang apa kamu dengan Siska? Bukankah sebaiknya setelah video itu beredar kalian jaga jarak dulu? Tanya Alfian. Kami habis bicara, Pak, tentang kondisi Alia. Jawab Boy tenang. Alfian mengangguk. Ia melirik Siska yang kemudian berpamitan dan meninggalkan mereka. Aileen pun tersenyum ramah, meskipun hatinya masih kesal dengan pemberitaan yang beredar. Kami baru mau ke ruangan Alia. Tutur Aileen. Mama buat makanan kesukaannya Alia. Ia menunjukkan kotak makanan yang dibawanya. Aku juga baru mau ke sana. Boy mengulas senyum. Kebetulan ada berita baik tentang kondisi Alia. Mama dan Papa pasti senang. Kabar baik apa? Apa ada cara penyembuhan untuk Alia? Atau kamu menemukan pendonor hati yang cocok? Mata Aileen tak dapat menyembunyikan bahagia. Bahkan titik bening tampak mengalir di ujung mata. Bukan, Ma. Boy merangkul sang mama menuju ruangan Alia. Setibanya di sana, Alia sedang tertidur. Bara dan Mia masih menemani Alia. Mereka menyambut besannya. Sementara Aileen mendekat dan mencium kening menantunya. Juga Alfian mengusap puncak kepalanya. Kondisi Alia mulai membaik hari ini. Tidak lagi sepucat kemarin setelah dilakukan beberapa tindakan. Jadi ada kabar baik apa, Boy? Tanya Aileen penasaran. Sambil tersenyum, Boy menjelaskan tentang kesalahan diagnosa terhadap Alia. Hal tersebut tentu merupakan berita membahagiakan bagi seluruh keluarga mereka. Ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan terhadap Alia perlahan sirna. Alhamdulillah, ya Allah. Ucap Aileen. Ia memeluk Mia sebagai ungkapan bahagia. Alia baik-baik saja, Mbak Aileen. Aku benar-benar bersyukur mendengar ini dari Boy. Tutur Mia menyeka air mata. Ya, tentu saja. Kamu tidak tahu bagaimana takutnya aku saat mendengar Alia mengidap kanker. Tapi alhamdulillah kalau hasil pemeriksaannya salah dan Alia kita baik-baik saja.
Alfian pun tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Lega, tentu saja. Ia dan Bara saling memeluk. Tapi bagaimana diagnosanya bisa salah? Apa yang terjadi? Tanya Alfian menatap Boy. Aku baru mau cari tahu bagaimana mereka bisa melakukan kesalahan, Pak. Kalau ini karena kelalaian atau disengaja, aku harus bertindak. Ini tidak bisa dibiarkan. Ucap Boy. Apa memungkinkan kalau itu ada unsur kesengajaan? Bara menatap sang menantu. Ada beberapa kemungkinan, Ayah. Bisa jadi karena unsur kesengajaan, atau hasilnya tertukar. Entahlah, aku belum tahu pasti. Tapi aku akan cari tahu. Sebenarnya, aku tidak mau mempermasalahkannya. Alia baik-baik saja dan bisa menjalani hidup normal sudah cukup bagiku. Tutur Bara penuh syukur. Benar, tapi kesalahan seperti ini bisa berakibat fatal. Untung saja Boy cepat menemukan apa yang ditutupi Alia selama ini. Kalau tidak kondisinya mungkin akan lebih buruk. Lihat saja sekarang, dia terbaring seperti ini karena stres memikirkan sakitnya. Alfian menatap Alia yang masih terlelap. Dia sampai kurus begini. Imbuh Aileen. Apa kemungkinan Siska terlibat? Tanya Alfian. Aku tidak mau menuduh, Pak, tapi bagaimanapun juga, dia yang mengarahkan Alia untuk melakukan pemeriksaan di sana, dan kebetulan laboratorium itu milik keluarganya. Semoga dia tidak terlibat. Ini bisa merusak citra dokter. Tutur Alfian. Boy mengangguk. Joe juga sudah menemukan pelaku perekam dan penyebar video itu. Orangnya mengaku hanya iseng. Tapi dia sedang diselidiki dan menjalani pemeriksaan. Takutnya ada motif lain. Sambung Alfian. Bara dan Mia menoleh. Siapa orangnya? Mengakunya keluarga pasien. Dia kebetulan melintas dan melihat Boy dan Siska. Karena merasa itu tontonan langka, jadi dia merekam dan menyebar tanpa memikirkan akibat kedepannya akan seperti apa. Jawab Alfian. Tapi tetap ada sanksi untuk orang itu kan, Mas? Tanya Aileen. Pasti ada. Serahkan kepada pihak berwajib saja. Alia merasa kondisi tubuhnya jauh lebih baik hari ini. Benar kata suaminya, pikiranlah yang kadang menjadi masalah bagi seseorang. Adik-adik sudah pulang? Tanya Boy ketika memasuki kamar. Baru saja? Jawab Alia. Menatap suaminya yang mendekat ke tempat tidur dan mencium keningnya. Memang nggak ketemu di depan? Enggak. Mungkin pas aku naik, mereka turun. Ia membelai wajah istrinya dan memeriksa keadaannya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Aku merasa lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah, sayang. Kalau keadaanmu sudah stabil, lusa boleh pulang. Makasih. Aku nggak betah di rumah sakit. Boy terkekeh. Sekarang harus betah. Suamimu seorang dokter yang waktunya lebih banyak di rumah sakit. Malah dapat istri yang nggak suka rumah sakit. Ironis sekali. Alia menghela napas. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Oh ya, aku lihat Bre hari ini agak lain. Seperti banyak bebannya. Oh, dia lagi patah hati. Orang yang dia taksir dilamar orang lain. Hah? Serius? Siapa namanya? Aisyah? Boy mengangguk. Kamu kok malah ketawa? Memang harus apa? Menangis? Ya enggak juga. Maksud aku. Sudahlah, ikhlaskan saja. Mungkin jodohnya ada di tempat lain. Bisa jadi relasi bisnis papa. Bray kan akan menggantikan papa mengurus perusahaan nanti. Biasanya lingkup perjodohan hanya berputar di situ-situ saja. Seperti kamu dan aku. Jodohmu, temannya ayahmu. Alia tertawa pelan. Ucapan Boy memang benar adanya. Ngomong-ngomong, aku agak penasaran. Kenapa kamu nggak jadi pengusaha juga dan bantu papa mengurus perusahaannya? Boy mengulas senyum mendengar pertanyaan itu. Karena aku nggak punya hak atas harta papa. Kalau ada yang berhak, maka itu adalah ketiga adikku.
Mereka lahir dari pernikahan yang sah. Buah cinta mama dan papa. Sedangkan aku, apa karena itu kamu memilih jadi dokter? Sebenarnya salah satu alasannya itu, meskipun bukan alasan utama. Secara hukum dan agama, aku nggak berhak menjadi ahli waris papa. Lagi pula, aku akan merasa jahat kalau mengambil hak adik-adikku. Aku mengerti sekarang. Kumairah, kamu dan aku sama. Kita sama-sama lahir dari kesalahan orang tua kita. Tapi, aku terus berdoa semoga hal seperti ini terputus di kita. Kita yang tahu sakitnya jadi anak yang gak bernasab. Alhamdulillah, kamu anak tunggal, jadi gak perlu merasa beda dari saudaramu. Mata Alea mengembun mendengar kalimat itu. Menyadari betapa lembut hati suaminya.